Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrisa Anissa dengan NIM 192521580, mahasiswi Universitas 19 November Kolaka, program studi farmasi. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai obat yang bekerja pada kanal ion. Salah satu obat yang bekerja pada kanal ion adalah phenytoin. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikutnya. Untuk memenuhi mata kuliah farmakologi molekuler, saya akan membawakan materi dengan tema obat yang bekerja pada kanal ion, yaitu obat phenytoin. Peta konsep yang saya bawakan pada materi kali ini ialah ada 3, yaitu dimulai dari phenytoin, obat anti-epilepsi, dan yang kedua ada definisi dan patofisiologi penyakit, dan yang ketiga mekanisme molekuler obat. Kalian tahu tidak, obat phenytoin itu sendiri adalah obat antikonvulsan non-sedatif yang dulu lebih dikenal dengan nama devinylhidantion, yang dimana berindikasi untuk mencegah dan meredakan kejang tonik-klonik general maupun kejang vokal pada penderita epilepsi. Obat anti-epilepsi phenytoin itu sendiri memiliki efek samping seperti gangguan saluran cerna, pusing, nyeri kepala, tremor, hingga hepatitis, dengan peringatan pada gangguan fungsi hati, di mana dosis diturunkan, peringatan pada penggunaan obat yang berhenti secara tiba-tiba. Selain itu, peringatan pada gangguan porfiria dan beresiko bagi ibu hamil dan menyusui. Kita ketahui sebelumnya bahwa obat phenytoin ini berindikasi untuk mengatasi kejang tonik-klonik general maupun kejang vokal pada epilepsi. Gangguan penyakit epilepsi adalah penyakit yang menyerang sel saraf otak, di mana kondisi neurologik yang ditandai dengan sezur atau kejang berulang yang disebabkan oleh gangguan fungsi elektrikal singkat pada otak. Dengan gejala utama kesadaran menurun hingga hilang. Bangkitan ini biasanya disertai kejang atau konvulsi, hiperaktivitas otonomik, gangguan sensorik atau psikik, dan selalu disertai gambaran letupan EEG, di mana EEG ini adalah abnormal dan eksesif. Epilepsi dapat terjadi pada semua usia. Perlu kita ketahui bahwa etiologi epilepsi melibatkan otak yang terpengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pengaruh genetik, yang kedua, tumor otak, yang ketiga, kecanduan minuman beralkohol, yang keempat, penyalahgunaan obat-obatan, yang kelima, kadar gula darah atau natrium yang tidak normal, yang keenam, cedera pada kepala, yang ketujuh, kondisi otak, dan yang kedelapan ialah gangguan perkembangan. Patofisiologi epilepsi disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara pengaruh inhibisi dan eksitasi pada otak yang terjadi karena pertama ialah kurangnya transmisi inhibitori, di mana neurotransmitter inhibisi primer pada otak adalah GABA. Dan yang kedua terjadi karena adanya peningkatan aksi eksitatori berdasarkan mekanisme imbalans eksitasi dan inhibisi. Patofisiologi epilepsi berupa proses iktogenesis atau proses terjadinya serangan epileptik. Proses ini berawal dari eksitabilitas satu atau sekelompok neuron akibat perubahan pada membran sel neuron. Perubahan pada kelompok neuron tersebut menyebabkan hipereksitabilitas. Proses timbulnya eksitabilitas berbeda pada tiap fokus epilepsi. Asal timbulnya eksitabilitas dapat berasal dari neuron individual, lingkungan mikroneural, hingga populasi sel epileptik. Pembahasan selanjutnya ialah pembahasan mengenai mekanisme molekuler kerja obat, di mana phenytoin bekerja sebagai antikonvulsan dengan cara meningkatkan efflux atau menurunkan influx ion natrium di membran neuron pada korteks motorik. Hal ini dapat menstabilisasi neuron dan mencegah hipereksibilitas.
Cara kerja utama phenytoin pada epilepsi adalah memblokade pergerakan ion melalui kanal natrium dengan menurunkan ion natrium yang tersisa maupun aliran ion natrium yang mengalir selama penyebaran potensial aksi. Phenytoin juga dapat menghambat kanal kalsium atau Ca+ dan menunda aktivasi aliran ion K keluar selama potensial aksi, sehingga menyebabkan kenaikan periode refraktori dan menurunnya cetusan ulangan. Selain itu, mekanisme molekuler kerja obat dipengaruhi oleh konduksi natrium, di mana stabilisasi threshold neuronal melawan eksitabilitas akibat stimulasi yang berlebihan. Selain itu, natrium bekerja pada inhibisi Ca+ dan saraf, dan bertugas untuk meningkatkan neurotransmisi dari GABA. Juga memblokade reseptor inotropik untuk glutamat yang dapat mempengaruhi pengobatan phenytoin. Sekian dari presentasi yang saya bawakan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan para pendengar. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.